サンクアニム。 Halo guys, kembali lagi bersama Sang Anime One Piece chapter 1087 yang sudah rilis kemarin bro. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, Sang Anime mau minta maaf terlebih dahulu karena sudah 4 bulan nih Sang Anime vakum dari YouTube gara-gara ya di-ban sama YouTube. Tapi mulai sekarang Sang Anime akan rutin upload karena sudah terbebas dari ban YouTube. Makanya untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu guys. Dan jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita saksikan One Piece chapter 1087 yang diberi judul Battleship. Di sampulnya kita bisa melihat Ace yang sedang menghangatkan kapibara dengan kekuatan miliknya. Oke, kita masuk ke halaman pertama ya bro. Kita bisa melihat percakapan antara Helmeppo dan Kapten Bernio di tempat pembuangan kapal Giwan. Nampak Helmeppo sedang kebingungan melihat ada 2 kapal yang hancur dan Kapten Bernio menjelaskan bahwa itu ulah dari Garp dan Aokiji sewaktu masih muda. Mereka berdua adalah guru dan murid dan ini adalah rutinitas pagi mereka. Aturannya tidak boleh memakai kekuatan haki ataupun buah iblis saat memakai Battleship Bag. Ya, dilihat dari kerusakannya, kekuatan Garp dan Aokiji sangatlah hebat. Kemudian, Shin pun berpindah ke Laut Hachinosu. Di sana diperlihatkan Sanjuan Walls terpental jauh ke dalam laut akibat serangan dari Garp. Kemudian, Shin berpindah lagi ke tempat pertarungan Garp. Di sana diperlihatkan Vasco Shoot menggunakan teknik Soku Ropu yang diarahkan langsung ke arah Garp. Namun, Garp dengan sigap menangkap 2 kroco dari bajak laut Blackbird dan menjadikan mereka berdua sebagai tameng untuk menahan serangan dari Vasco Shoot. Dan kedua kroco itu terbakar, lalu Garp melemparkannya dan api dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Para kroco yang lain berkata, jika Bos Stitch tahu kalau kotanya hancur, pasti kita bisa dibunuh. Garp terlalu menyeramkan. Kemudian kita dibawa ke kapal dari angkatan laut. Di sana terdapat beberapa pasukan dari Marine yang terluka dan mendapatkan perawatan yang sangat serius, seperti Kapten Hibari yang mendapatkan luka cukup parah. Di sini juga terdapat Laksamana muda Hina. Hina sedang mencoba menghubungi Garp. Hina berkata, para warga yang ditawan dan para Marine yang terluka sudah dibawa berlayar ke laut. Kita bisa berangkat kapan saja. Dan Garp pun menjawab, oke, di sini kita juga sudah selesai. Kopi, Helmeppo, dan Gurs, ayo kita kembali. Dan ternyata Aokiji mengetahui hal itu dan tidak membiarkan mereka untuk pergi. Mengetahui hal itu, Garp pun langsung memberi perintah, kalian semua larilah sekuat tenaga ke pantai dan jangan mati. Dan mereka pun langsung berlari menuju pantai. Namun, Kopi melihat ada Marine yang tertinggal. Kopi berniat menyelamatkan Marine itu. Namun ternyata itu adalah jebakan. Shiryu sudah menunggu. Dengan kekuatan buah iblis miliknya yang bisa menghilang, Shiryu pun bersiap untuk menusuk Kopi. Namun Garp berhasil menyelamatkan Kopi dan Garplah yang tertusuk tepat di perutnya. Tak tinggal diam, Garp mengarahkan pukulannya ke arah Shiryu dan mereka berdua sama-sama dalam keadaan yang sangat gawat. Melihat kejadian itu, Kopi, Helmeppo, dan Gurs nampak syok dan berteriak sangat keras. Namun Garp langsung berkata, aku tidak apa-apa, cepatlah kembali ke kapal. Melihat itu semua, para bajak laut kroco langsung bergegas ke arah Garp sambil berkata, Garp sekarang sudah melemah, mungkin kita bisa membunuhnya sekarang. Harga kepala Garp itu 3 mahkota, dan 3 mahkota itu setara dengan 3 miliar beri. Namun tiba-tiba Aokiji datang dan menyuruh para kroco untuk minggir karena para kroco itu masihlah belum cukup kuat untuk menahan Garp. Aokiji datang sambil mengarahkan tinjunya yang bernama teknik Ice Clove.
Lalu, nampaknya mereka berdua teringat akan masa lalu mereka. Ketika mereka masih muda, Aokiji ingin menjadi murid dari Garp. Namun Garp menolaknya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, terlihat mereka berdua mulai akrab. Mereka meninju kapal tanpa menggunakan haki ataupun buah iblis. Dan terlihat mereka berdua pun semakin akrab. Bahkan Garp sampai menceritakan tentang keluarganya kepada Aokiji. Anakku seorang revolusioner dan cucuku bilang dia mau menjadi bajak laut. Itu pastinya tidak akan kubiarkan. Lalu, scene pun kembali berganti ke pertarungan mereka berdua. Mereka berdua sama-sama menggunakan tinju dan tepat mendaratkan pukulannya ke arah masing-masing dari mereka. Efek dari pukulan mereka berdua menghancurkan apapun yang ada di sekelilingnya. Dan Garp pun terpental dan tergeletak di dekat Koby dan Helmeppo dan Cruz. Lalu Avalokiteshvara berkata, peluang kalian untuk kabur dari sini sangatlah kecil. Ini Hachinosu. Jika kau mengusiknya, akan ada banyak bajak laut yang keluar. Dan apa kau pikir kapalmu itu aman? Jangan meremehkan kekuatan buah iblis Shima no Mi milikku. Dan terlihat ada tangan raksasa yang keluar dari pulau itu dan bersiap menyerang kapal dari angkatan laut. Lanjut, Avalokiteshvara berkata, berita utama besok adalah Wakil Admiral Garp ditemani oleh beberapa prajurit elit muda yang berusaha menyelamatkan pahlawan angkatan laut yaitu Kapten Koby telah tewas secara tragis di Pulau Bajak Laut Hachinosu oleh kekuatan mengerikan Kapten kapal keempat Bajak Laut Blackbird, Avalokiteshvara. Dan scene pun ditutup dengan Garp yang sudah terbaring lemah. Garp berkata, jangan terlalu bangga, keadilan pasti akan menang. Ya, mengejutkan sekali guys chapter kali ini. Kita diperlihatkan betapa kuatnya bajak laut Blackbird ini. Padahal ya itu adalah kekuatan dari beberapa kapten saja. Bosnya nih si brengsek Tits belum ikut serta dalam pertempuran ini. Namun bisa kita lihat betapa mengerikannya kekuatan bajak laut Blackbird ini. Dan apakah ini akan menjadi akhir dari Monkey D. Garp? Ya, kita akan tahu pada chapter selanjutnya. Ya, dan mungkin sekian dulu dari Sang Anime kali ini ya. Dan sampai jumpa di chapter selanjutnya. Saya Sang Anime, bye. Thank Anime